Hai, ketemu lagi bersama saya Sergey di channel Teman Anxiety. Bahas mengenai panic attack versi kedua. Jadi begitu. Hai, ketemu lagi bersama saya Sergey di channel Teman Anxiety. Nah, di momen kali ini saya mau ngebahas mengenai panic attack versi kedua. Jadi begini, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa terjadinya panic attack. Panic attack itu terjadi jika pikiran dan perasaan tubuh Anda menjadi satu. Anda mengalami sensasi di fisik, pikiran Anda kacau balau atau riweuh, perasaan Anda gak karu-karuan, sehingga terjadilah panic attack. Nah, ketika Anda mengalami panic attack, teman-teman langsung menuju ke UGD ataupun merasa teman-teman seperti merasa akan punya penyakit berat, atau mungkin teman-teman merasa teman-teman punya jantung atau dan lain-lain, dan bahkan teman-teman sampai mengalami bahwasanya hari itu adalah akhir dari kehidupan teman-teman sekalian. Benar nggak? Nah, ketika panic attack itu hadir, saya sudah menerangkan ya teman-teman, kita harus memisahkan di antara 3 unsur tadi. Kamu harus memisahkan pikiran kamu, atau memisahkan perasaan, atau juga dengan tubuh kamu. Jadi ketika kamu punya pikiran yang negatif, perasaan kamu lagi sedih atau marah atau bagaimanapun emosi yang ada, yang ketiga, kamu harus menjaga tubuh kamu. Jadi kalau sensasi di tubuhnya tidak ada, dia tidak akan jadi panic attack. Begitu juga ketika tubuh kamu merasa sensasi seperti keliengan dan lain-lain, dan perasaan kamu merasa sedih, tetapi pikiran kamu mengetahui bahwasanya oh ini hanya sekedar sensasi, maka panic attack tidak akan datang. Tapi kalau memang sudah tidak bisa teratasi, ketiga-tiganya tergabung, maka solusi yang saya tawarkan lagi untuk kedua kali ya teman-teman, yang pertama, teman-teman boleh memegang atau menyentuh 5 objek yang berada di sekitar teman-teman. Contohnya, mungkin teman-teman lagi di kamar, teman-teman sentuh 5 benda yang berbeda. Entah itu pena, entah itu charger, entah itu bantal, entah itu bedak, entah itu parfum, apapun dia. Sentuh teman-teman, sentuh. Oke? Ini kalau seandainya teman-teman belum bisa memisahkan 3 unsur tadi, atau menjaga 3 unsur tadi untuk tidak bersatu. Ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menggunakan metode tadi. Sentuh beberapa benda, 5 benda yang ada di sekitar Anda. Oke? Terus yang kedua, teman-teman lihat warna. 5 warna yang berbeda. Mungkin ada baju teman-teman warna merah, lihat dinding rumah warna putih, lihat handphone yang warna biru, melihat bedak yang warna hijau. 5 warna juga teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman tadi saya suruh menyentuh atau memegang benda 5 macam. Kedua, melihat 5 warna. Yang ketiga, kalau teman-teman bisa, lakukan seperti Anda merasakan aroma-aroma yang lain. Tapi kalau juga tidak bisa, ambil parfum, ambil minyak telon, ambil presker, lakukan 5 penciuman aroma menggunakan hidung Anda ya teman-teman ya. Rasakan aromanya, 5 aroma. Bahkan teman-teman bisa mencium, masukkan badan ya ke baju ya, hidung begini, itu juga boleh. Lakukan 5 kali. Mungkin parfum, fresh care, baju, sabun, bebas. Lakukan 5 aroma yang kamu ingin hirup.
Nah, teman-teman harus tahu tujuannya ini adalah kita untuk merasakan situasi itu kembali lagi pada saat ini, pada saat itu, pada saat detik itu. Jadi teman-teman tidak berpikir lagi ke arah yang jauh, dan ini biasanya kita gunakan berfungsi untuk mengalihkan pikiran kita. Ya, kalau saya bilang ya ini mode flight, yes flight, karena kita mencoba lari dari pikiran, kita mengalihkannya, mengalihkan pikiran tadi. Ini salah satu dari gaya pikiran. Nah, kalau dari tubuh sendiri tadi kita menyentuh itu meningkatkan kita punya ini ya, kalau saya bilang indera ya, indera perasa, penciuman, peraba. Jadi itu bisa mengalihkannya, karena ketika teman-teman menghirup suatu aroma, maka aroma itu akan membawa ke pikiran Anda, mengingatkan Anda mungkin, oh ini aroma melati. Pandangan 5 warna tadi juga itu akan membuat teman-teman kembali fokus dengan mengalihkan pikiran dari pikiran negatif tadi, sehingga panic attack akan mulai meredah, Jangan lupa teman-teman duduk tenang, minum air hangat, lalu mulailah melihat. Contoh teman-teman melihat seperti yang bilang saya tadi, menyentuh 5 benda yang berbeda bentuk, lakukan terus. Maka di situ kita bisa memisahkan si pikiran melalui indera kita. Ya teman-teman ya, ini saran untuk teman-teman dari saya, solusi yang mempermudah teman-teman untuk mengenali bagaimana cara kita bisa keluar dari panic attack dengan secara cepat. Namun yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman garis bawahi, kenapa sih panic attack itu terjadi? Karena si pikirannya lagi ribet, perasaannya sedih, mungkin marah, dan tubuhnya lagi ada gangguan dari sensasi-sensasi fisik yang ditimbulkan oleh lambung. Nah, marilah kita mulai belajar menanamkan pengetahuan di diri kita agar kita bisa menghadapi apapun itu yang akan terjadi mengenai anxiety disorder. Karena sejatinya teman-teman, seperti saya sampaikan, anxiety disorder yang perlu kita hilangkan adalah disordernya. Kalau untuk anxiety itu sendiri, anxiety itu memang ada di setiap orang. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan 3 trik tadi. Yang pertama menggunakan indera penciuman, penglihatan, dan peraba. Ya teman-teman, nih tengok tuh burung saya. Dia halo Roger. Halo, I love you. Jadi begitu ya teman-teman. Jangan ragu untuk belajar. Ketika teman-teman lagi belajar, fokus pada pembelajaran itu. Mungkin sulit untuk merubah pola pikir kita, pola sifat kita, pola hidup kita, dan pola makan kita. Tetapi ingat, itu hanya sulit, bukan berarti tidak. Teman-teman dibutuhkan disiplin di sini agar teman-teman tidak lagi sampai ke panic attack atau bahkan relapse. Nah, untuk mengenai relapse sendiri itu akan saya bahas di part video berikutnya, karena di part by part saya akan ngebahas mengenai pola makan. Nah, di pola makan ini saya sudah ngebahas ya teman-teman, dan di pola hidup apa-apa saja yang harus teman-teman lakukan, dan tolong dilakukan kalau teman-teman mau menempuh kesembuhan dan bahkan lebih daripada itu. Karena metode 4P yang saya sampaikan tidak hanya untuk sembuh atau keluar atau paham dari anxiety disorder itu sendiri, tetapi ini membuat teman-teman merasakan hidup Anda lebih sejahtera. Karena di sini kita belajar mengenai pola makan, pola hidup, pola pikir, dan pola sifat yang dimana selama ini kita tidak atau belum punya pengetahuan mengenai itu. Ya, kalau begitu sampai ketemu lagi di part berikutnya. Salam dari saya Sergei di channel Teman Anxiety. Komen dan share ya.